down, I know you got me, baby. Oke, halo guys, di sini balik lagi sama aku, Karlin. Di sini aku bakal ngejelasin atau ngasih tahu gimana caranya mengaplikasikan atau menggunakan if gabungan dan VLOOKUP, filter, dan pivot table. Waktu sebelumnya, video sebelumnya, aku udah ngejelasin if gabungan dan VLOOKUP juga ya. Kalian bisa tonton di profil aku. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe juga ya teman-teman. Oke, so jangan lama-lama gini, kita kerjain yang telah aku buat ini. Sini udah ada beberapa ketentuan, karena untuk membuat if gabungan dan VLOOKUP itu harus beberapa ada ketentuannya. Di video sebelumnya itu nggak ada si diskon dan si keterangan ini. Yang jadi membedanya itu yang ini, diskon sama si keterangan. Terus aku juga bakal ngasih tips and trick buat kalian. Jika terjadi NA nantinya, kalian bisa menggunakan rumus value atau if error. Masih banyak lagi, cuman yang aku ketahui itu ada 2. Sebenarnya ada 4 atau ada berapa. Terus di ini sih buat si keterangan, jika nantinya terjadi NA atau DA, kalian bisa menggunakan ini terlebih dahulu. Kutip yang di atas. Apa fungsinya? Ya fungsinya yang tadi biar nggak terjadi kesalahan format atau NA ya. Gitu teman-teman. Itu tips and trick dari aku. So kita isi ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, if gabungannya itu si kode produk yang ada di barang itu ada di sebelah kiri, maka menggunakan if gabungan left ya. Kode produk di koma, hurufnya ada berapa? Ada 2, tutup. Lalu tabel arraynya kita sort. Jangan lupa untuk dikunci F4. Titik koma, call index nomornya itu ada di 2. Kenapa 2? Berada di kolom 2 barangnya itu, 1 dan 2. Oke. 2, lalu titik koma, 0, tutup, and enter. Lalu kalian bisa tarik. Sama ya kayak tadi menggunakan rumus VLOOKUP. Bedanya dari if gabungannya. Ini menggunakan if gabungan, kodenya itu ada di sebelah kanan, maka menggunakan if gabungan right. Kode produk, hurufnya ada berapa? Ada 2, tutup kurung. Lalu tabel arraynya jangan lupa untuk di short dari sini ya. Lalu F4, jangan lupa untuk kunci ya. Lalu call index nomornya 2, 0, and enter. Gitu ya teman-teman. Tuh. Lalu harga. Nah, tadi aku udah jelasin tips and triknya ya. Jadi kayak gini, kita cobain VLOOKUP. Lalu menggunakan lookup value-nya itu berada di tengah-tengah, maka menggunakan mid. Iya, tadi menggunakan value dulu ya teman-teman, biar enggak nantinya itu NA value. Lalu mid yang tadi teksnya itu ini kode produk 3, and 1. 3 itu di si kode harganya itu ada di tengah-tengah, maka hitung ya 1, 2, 3, dan si kode harganya tengah ini ada berapa? Ada 1, maka 1 tutup. Lalu si tabel array di short, lalu tutup ya, maksudnya bukan tutup, dikunci, titik koma, 2, and 0, tutup.
Ini tuh biasanya kalau kayak gini tuh jangan dulu masukin ininya. Kita ulang. Min. Ambil arahnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus masukin dulu, baru nanti terakhir masukin si value. Call index numbernya mau tutup. Nah, maka di sininya kita kasih value. Dan jangan lupa untuk kasih si tutup kurungnya lagi karena kita nambah lagi ya. Enter tuh. Bisa kan, lalu kita tarik ke bawah gitu. Untuk total bayar gampang banget ya teman-teman, sama dengan harga dikali dengan banyak. Enter gitu. Jadi nggak usah pakai rumus sum, bisa menggunakan rumus sum, tapi kalian kalau misalnya pengen simpel bisa menggunakan langsung sama dengan harga dikali dengan banyak gitu. Terus diskon. Nah, kalau yang diskon ini sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini juga ada ketentuannya. Jika banyak produk lebih dari 5, maka sorot tabel yang ada di bawah ini. Gitu cara bacanya. Maka menggunakan rumus if, sama dengan if logika tesnya itu berarti menggunakan banyak. Kan tadi udah di ini ya, ada ketentuan jika banyak. Nah, maka yang disininya itu banyaknya. Kurang dari 5, maka nah VLOOKUP lalu lookup value-nya. Kalian masih ingat kan? Berarti lookup value-nya itu if gabungannya gunakan mid. Kenapa mid? Menggunakan live. Kenapa live? Karena tuh BUCNKG berada di sebelah kiri, maka menggunakan live. Kita sorot kode produk, lalu 2 tutup, dan tabel arraynya jangan lupa untuk di sort, kunci 2 and false tutup kurung. Nah, maka 0, lalu dan jika 0 maka tutup, lalu dikali dengan si total bayar. Kenapa si total menggunakan total bayar? Karena biar kita mengetahui siapa saja yang mendapatkan diskon. Karena diskon itu acuannya dari banyak dan total, biar bisa mengetahui siapa yang dapat diskon, dapat dari total si bayar gitu ya. Lalu enter. Nah, kenapa ini kayak ini? Karena si ininya banyaknya itu kurang dari 5 atau pas dari 5, makanya tidak dapat diskon. Untuk total setelah diskon, gampang ya teman-teman, sama dengan total bayar dikurangi diskon. Nah, dengan sini kalian tinggal enter lagi. Nah, untuk keterangan kalian bisa menggunakan rumus yang sama seperti diskon, cuman bedanya nanti untuk di akhir, untuk tadi shortnya itu untuk total bayar, dan nanti untuk di belakangnya itu kita menggunakan keterangan. Dengan keterangan tidak dapat gitu ya. Nih kita cobain view. If logika tesnya itu menggunakan ini diskon, nih lihat ya si ketentuannya, maaf, kurang dari sama dengan 3 juta. Tahu dari mana sih? Tahunya dari sini ya, karena udah ada ketentuannya. Kalian bisa kok rubah ketentuannya sesuai kalian inginkan atau sesuai yang telah ditentukannya. Tuh, jika diskon lebih dari 3 juta, maka sorot di bawah ini gitu.
lalu maka di lookup VLOOKUP. Nah, ini tuh si kolom keterangannya itu, si kodenya itu ada di mana? Ada di tengah-tengah. Otomatis menggunakan rumus mid, lalu kode titik koma star namanya itu ada di yang tadi ya 3 N1 tutup tabel arraynya, jangan lupa untuk di sort. Kunci titik koma kali nomornya 2 lalu false tutup kurung. Nah, kalau yang tadi itu untuk di diskon itu dikali dengan maka 0, lalu keterangannya itu tadi dikali dengan si total bayar. Nah, kalau yang ini tuh maka dengan keterangan tidak dapat. Tidak dapat. Nah, tutup lagi and enter. Tuh, sudah beres untuk if gabungan dan VLOOKUP. Apa sih gunanya keterangan ini? Jadi selain mendapatkan potongan harga diskonnya, kalian juga mendapatkan si gift yang ada dari si diskonnya ini. Bisa berupa jam, topi, mute, ataupun kaos kaki dan lainnya gitu. Jika tidak dapat karena kurang dari 3 juta maka ininya tidak dapat gitu ya teman-teman. So mari kita lanjut, kita ngebahas filter and pivot table gitu. Sama-sama mengisi ke barang harga yang ada di sini atau yang kosongan ada di sini. Aku bakal ngejelasin dulu atau bakal sedikit kasih tahu ke kalian semua, ke teman-teman semua. Jadi di sini udah ada beberapa ketentuan, yaitu barang, harga dan merek mengacu pada kode dan tampil ketentuan yang ada dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Maksudnya apa? Jadi nanti untuk mengisi kolom barang, harga, dan merek menggunakan rumus VLOOKUP. Dan gak lupa menggunakan rumus if gabungannya yang tadi ya. Gitu. So mari kita isi satu-satu dulu ya. Sama dengan VLOOKUP, value-nya itu si barang ada di ini enggak ya teman-teman, langsung ini mah enggak ada if gabungannya, jadi langsung ke fokus aja ke sininya. Nah, lalu langsung kode tabel arraynya, jangan lupa untuk dikunci di koma. Kalau index numbernya itu ada di kolom kedua 2 dan 0 and enter. Tuh. Ini juga sama ya teman-teman, gunakan VLOOKUP. Lalu ini si kodenya, tabel arraynya jangan lupa untuk di sort and di kunci di koma. Kalau indeks nomornya itu berarti si harga ada di kolom ketiga 0 tutup kurung and enter. Di merek sama VLOOKUP, kode tabel array, kunci di koma. Lalu kalau indeks nomornya itu ada di kolom ke terakhir ya, 4 di koma 0 and tutup kurung enter. Tuh. Terus kalian ini biar kelihatan RP-nya gak usah menulis RP manual ya, cukup klik ini set, lalu ke sini. Nah, tuh muncul deh RP-nya. Lalu kita
klik 2 kali. Kalau kalian gak mau nantinya kesininya NA karena kita udah ngisi si itunya, maka kita tinggal tarik. Ini juga sama ya, tinggal di klik aja, tarik. Nah, terus ini kalian lihat banyaknya. Banyak ini dapat dari mana atau menggunakan rumus apa? Ini menggunakan rumus ya teman-teman tuh. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei itu ditambahin menggunakan rumus sum ini, dan akhirnya hasilnya segini gitu. Terus untuk total itu sama ya, dari banyak. Di sini nih harga dikali dengan banyak dan hasilnya segini gitu. Terus ini total juga menggunakan sum, sort dari sini sampai sini, tutup kurung and enter. Tuh 500 ya. Kenapa yang ini yang ini berbeda? Karena sortnya itu beda juga. Kalau ini kan harga doang ya. Kalau ini total seluruhnya dari si harga dikali dengan banyak gitu ya, makanya beda ya. Untuk menjadi rata-rata kalian bisa menggunakan rumus average sini 50. Ini juga sebenarnya udah otomatis tuh average, karena tadi aku tinggal tarik ke sini jadinya average. Kalau min itu menggunakan minimal itu menggunakan rumus min lalu tarik atau short and enter. Nah, kalau maksimal itu max. Nah, enter segini ya. Ini harusnya enggak mau. Lalu kita lanjut ke, nah yang ini kenapa ini bisa menjadi langsung otomatis kayak gini. Di sini aku menggunakan rumus yang ini dari si keterangan ini, menggunakan rumus sum if. Sum if itu apa? Kita praktekin. Sama dengan sum if lalu range itu apa? Range itu barang yang terletak di C7 sampai dengan C16. Berarti ini tuh kan itu titik koma tuh kriteria itu bisa dilihat di sininya sih keterangannya H23 di mana nama barang adalah barang tersebut. Berarti ini kalian bisa barang apa aja yang kalian mau klik bisa. Aku di sini mau semen. Kalau titik koma sum range itu total yang terletak di M7 sampai dengan M16. Berarti si total yang tadi ya dari harga dikali banyak. Yang ini. Nih. Ditarik sampai sini. Tutup kurung and enter gitu ya. Tuh. Udah tarik ke bawah. Sudah deh gitu jadinya. Nah, lalu aku di sini bakal menggunakan filter. Filter itu ada dua ya, maksudnya tuh ada dua tuh tips and triknya. Bisa kalian blok ini semua. Setelah datanya sudah kalian siapkan gitu ya, lalu kita ke filterin. Apa sih gunanya filter ini? Filter ini untuk memfilter kalian nantinya mau ngefilter apa, misalnya mau ngefilter barang atau harga, jadi nanti fokusnya itu ke barang-barang atau harga, bisa kelihatan gitu dari masing-masing kalian yang butuhin gitu. So
ini tuh bisa menggunakan ini ya, ini, lalu bisa menggunakan ini langsung ke sini, filter, atau kalian bisa menggunakan Shift Ctrl L gitu. Atau kalian bisa yang tadi ya, Shift Ctrl L gitu. Bisa kalian klik di mana aja yang aktif, lalu klik Shift Ctrl L tuh, bakal kalian muncul si tanda panah ini. Apa sih fungsinya si tanda panah ini? Nantinya bakal ada muncul ini. Nah, A sampai ke Z itu source to RC itu maksudnya dari alfabet dari mengurutkan dari A sampai Z. Kalau Z sampai A itu berarti mengurutkan dari Z sampai si huruf A gitu. Kalau sort by color itu berarti kalian misalnya di si data-data kalian itu menggunakan warna-warna. Nah, bisa menggunakan sort by color ini. Misalnya dari warna merah, pengen dari warna ini gitu. Ini aku bakal cobain dari si barang dulu ya. Barang, aku mau dari si alfabetnya itu dari A sampai Z dulu. Ini tuh. Jadi asbes semua. Keramik sama maksimal semua gitu. Sini juga tuh. Bakal terurutkan ya. Jadi yang tadinya A, B, C, D itu jadinya tersusun dari AA semua, KK semua, PP semua kayak gitu. Kalian cara ngembalinnya gampang ya. Tinggal kalian bisa ke sini juga. Oke, tinggal yang masih yang tadi tab home. Terus di sini ada sort and filter. Nah, clear. Kalau clear jadinya semuanya balik lagi. Nantinya clear. Itu ini enggak ada. Nah, nanti bakalan balik lagi kayak gini tuh, semen pasir kayak gitu. Oke, kalau kalian pengen barang-barang, harga-harga gitu, sini aku bakal iniin dari semuanya bisa. Misalnya aku mau mengetahui data si asbes doang, kalian tinggal si sel al ini kalian nonaktifkan, terus kalian klik yang mana kalian mau lihat datanya. Misalnya lihat dari si asbesnya. Nah, nanti bakal muncul seperti ini, asbes doang. Jadi si penjualan ini ya, penjualan yang ada di bulan-bulan tertentu, penjualan si asbes ini sudah terlihat dari harganya, si mereknya, si namanya siapa aja, dari penjualan Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus sampai banyaknya berapa, dilihat dari asbes doang. Itu sih totalnya juga. Kalian bisa balikin lagi juga, kayak giniin lagi, clear. Clear pasti balik lagi. Lalu harga, misalnya harga kita sell, lalu mau 40 aja, harganya 40 doang bisa. Jadi yang harganya 40 doang bakal muncul gitu ya. Oke, kita clearin lagi. Clear. Nah, kembali lagi kan. Terus misalnya kita mau lihat dari si filter dari si nama, bisa kayak tadi lagi ya. Misalnya aku mau lihat dari Luna. Nah, yang muncul hanya si nama si Luna aja. Si kodenya, barangnya, harganya, mereknya, pasti yang punya si Luna aja yang muncul gitu ya. Terus kita clearin lagi. Dan seterusnya seperti itu ya.
Oke teman-teman, itu pembahasan dari filter dan fungsi dari filter biar mengetahui apa yang kalian mau lihat datanya. Jadi biar akurat ataupun simple, cepat dan jelas gitu ya. Terus kalian bisa ini kembali lagi shift Ctrl L atau bisa ke data, terus ininya klik ini. Nah, si tanda panah ininya otomatis akan hilang gitu. Terus di sini aku bakal ngejelasin gimana pivot table gitu ya. Oke, pivot table ini fungsinya nantinya untuk kalian melihat atau menganalisa data dengan cepat dan apa yang kalian inginkan gitu. Kalian bisa pergi ke tab ini nih, insert, ke tab insert, lalu ada pivot table nih. Kalian kan tadi mau membahas pivot table, kalian lihat pivot table. Nah, kalian harus block atau short dulu ininya pivot table. Nah, ini tuh apa? Ini tuh table range itu yang kalian sort nantinya. Maksudnya yang kalian sekarang sort ini mulai dari 0 sampai ke total ini, maka muncul ini. Terus ini ada new worksheet atau extension worksheet. Maksudnya itu new itu nanti kalian tuh mau munculin si pivot table-nya itu di sheet baru atau di sini langsung gitu. Kita bakal ngisi yang ini aja. Tuh, mode data, oke. Ini harus diisi ya. Nah, apa sih ini isinya? Isinya itu location. Locationnya itu apa? Kalian mau taruh di mana nanti si pivot table-nya? Kita taruh di sini. Ini klik dulu ininya. Terus ini klik di sini. Ini kayaknya kepencet ya teman-teman. Klik dulu. Oke. Nah, jadinya muncul tuh di sini. Gitu. Nah, nanti kalian kalau misalnya membutuhkan data, misalnya kita mau masukin atau mau ngelihat si kolomnya itu, lihat dari misalnya barangnya itu kalian tinggal drag atau tarik ke sini ke rows. Nah, nanti bakal muncul si rows-nya itu, terus harganya misalnya mau di ini juga boleh rows tuh jadinya begini. Atau kalian mau misalnya mau ngebatalin, boleh ya, ini kalian tinggal si harganya tarik lagi, drag lagi misalnya ke kolom. Nah, jadinya ke pinggir gini tuh. Terus misalnya mau ke values-nya bisa, misalnya banyak atau si klik di sininya nama, jangan ada ini aja, Januari, Februari, Maret. Nah, jadi tuh muncul kan. Tapi kenapa kayak gini? Karena udah ada sih ketentuannya tuh. Nah, gitu. Misalnya di sini tuh kalian bisa ubah juga. Selain kalian bisa masukin si pivot table ini, kalian juga bisa mau menentukan kalian mau lihat si pivot table-nya itu yang berupa apa, misalnya barang aja gitu, atau lihat dari si harganya aja bisa. Misalnya di sini aku harusnya mau lihat si asbes aja bisa ya. Nah, yang muncul asbes tuh kolom tabelnya itu totalnya tuh, total dari Maret, Februari, Januari, Februari tuh ada ya muncul. Maksudnya kalian gak akan mau muncul lain, bisa kalian tinggal hapus ininya tuh, hilang. Terus misalnya mau masukin si total, kenapa nggak masukin ke filter? Kalian bisa masukin aja ke sini. Tapi kalian kan sudah lihat ya atau sudah tahu dari si filter tadi.
misalnya 2 tuh bisa. Nah tuh yang keluar ini yang difilter. Kalian misalnya mau menghapus ini, tinggal drag ke sini lagi gitu. Ini tuh memudahkan untuk kalian untuk menganalisa. Oke, itu adalah fungsi dari pivot table feeds ini. Ya, intinya pivot ini untuk memudahkan kalian menganalisa lebih cepat dan akurat gitu ya. Nah, kita masukin ya biar kelihatan. Misalnya si namanya masukin ke sini. Nah, mereknya bisa masukin ke sini. Tuh mereknya gitu. Dan seterusnya, kalian bisa terusin ya. Terus misalnya mau udah clear, bisa gitu. So di sini juga kalian bisa nambahin si kolom data, community charts. Bisa menggunakan data ini, kalian bisa tarik atau drag lalu klik ini. Nanti kalian bisa mengetahui data-data apakah penjualannya turun atau naik. Kalian bisa namain di sini misalnya penjualan produk itu ya, terus enter tuh. Nah itu yang hijau-hijau tuh misalnya dari si kenaikan harganya. Oh iya, biar kalian ya gak bingung ini tuh apa, kalian bisa si ininya tuh dari sini, dari namanya. Kalau kalian pengen munculin si namanya, kalau misalnya kalian pengen munculin si harga naik atau turun dari bulan ke bulan, bisa dari sini aja, bulan yang terjual aja gitu ya. Tinggal pindahin kalau kalian mau pindahin. Ini kalau kalian pengen ganti nama juga bisa tuh. Kalau nggak mau pakai nama juga bisa gitu ya. Kita ganti namanya jadi penjualan produk. Nah, pindahin ke sini aja. Set. Oke, so itu dia video atau tutorial dari aku. Tungguin tutorial selanjutnya. Oke, see you, bye, thank you.